Haleluya, sangat senang kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian untuk memberitakan firman Tuhan. Dan topik kita kali ini adalah harta warisan yang paling mahal. Dari kitab 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur baru saja kita merayakan kemenangan warisan dari pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan Indonesia. Sehingga hari ini kita bisa hidup damai, sehingga hari ini kita masih bersatu. Itu karena perjuangan mereka yang luar biasa yang mereka wariskan kepada kita. Dan saya juga sangat percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap orang tua pasti sangat rindu untuk mewariskan harta kepada anak-anaknya. Apakah itu harta berupa rumah, berupa tanah, surat-surat berharga. Dan parahnya Bapak Ibu, saking hebatnya kerinduan orang tua untuk memberikan warisan, ada yang sampai terjebak dalam menghalalkan segala cara, sehingga mereka nggak peduli apakah harus korupsi, sehingga mereka nggak peduli apakah mereka harus agen narkoba. Yang penting satu prinsipnya, saya harus bisa mewariskan sesuatu kepada anak-anak saya. Dengan baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya memang kita bisa mewariskan harta, tapi harta bukanlah warisan yang terbaik yang bisa kita berikan buat anak-anak kita. Kenapa? Karena harta itu sifatnya hanya sementara, sementara iman itu kekal. Harta sifatnya nggak pernah memberikan kepuasan dalam hidup kita. Harta selalu membuat kita serakah. Coba saudara lihat, ada banyak begitu orang yang sudah sangat kaya tapi nggak pernah merasa cukup dalam hidupnya. Harta tidak pernah membawa pengalaman seseorang bersama dengan Tuhan. Karena itu harta yang terbaik adalah iman. Kenapa iman? Karena iman itu menuntun kita pada kekekalan. Karena iman itu membuat kita merasa cukup. Iman itu membuat kita senantiasa bersyukur. Iman itu membuat kita tidak menjadi orang yang serakah. Kenapa iman harta yang paling mahal? Karena iman bisa menuntun seseorang kepada pengalaman bersama dengan Tuhan. Ada banyak kesaksian dalam Alkitab dan kesaksian orang beriman hari-hari ini, bahwa selama mereka punya iman, mereka boleh menghadapi persoalan yang besar, tapi iman membuat mereka menang bersama dengan Tuhan. Dan saudara, Eunike dan Lois sangat mengerti bahwa iman adalah harta yang paling berharga. Itu sebabnya mereka mewariskan iman kepada Timotius, karena mereka yakin kalau Timotius berjalan dengan iman, maka Timotius akan tetap kuat, maka Timotius akan tetap bangkit, maka Timotius menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita percaya orang yang berkenan kepada Tuhan ujungnya melihat pertolongan Tuhan. Kenapa iman itu menjadi harta yang paling mahal? Yang pertama, karena iman akan menuntun orang pada ketaatan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, menjadi orang Kristen gak sekedar kita cukup mendengarkan firman, mengerti firman Tuhan. Menjadi orang Kristen gak cukup kita hanya berdoa dengan gemetar sedikit, menyembah Tuhan dengan suara yang gemetar. Tetapi menjadi orang Kristen adalah menjadi orang yang mau taat dalam setiap keadaan. Saudara, kalau kita hanya mempercaya Tuhan itu esa, hanya mempercaya Tuhan itu ada, jangan lupa, Alkitab bilang setan juga percaya Allah itu esa, dan luar biasanya mereka gemetar. Kenapa gemetar? Karena di sorga dulu setan sudah mengenal siapa Tuhan. Nah, tapi faktanya ada banyak orang Kristen hari-hari ini, walaupun dia percaya Tuhan, tetapi rasa takutnya, rasa gemetarnya kepada Tuhan nggak ada. Orang bisa hidup dalam dosa tapi nggak gemetar, tetapi masih nyaman ada di gereja. Yang Tuhan butuhkan dari orang beriman adalah orang-orang yang siap membuktikan imannya dalam setiap keadaan, karena percaya Tuhan itu Maha Kuasa dan luar biasa. Yang kedua, kenapa iman harta yang paling berharga? Karena iman menuntun orang kepada kesetiaan. Saudara, di akhir zaman ini untuk menemukan orang pintar, orang cantik, orang ganteng sangat mudah. Tetapi menemukan orang yang setia hari-hari ini sangat sulit. Karena Alkitab berkata manusia akan dikuasai oleh
keegoisan. Manusia akan dikuasai oleh hawa nafsu. Sementara Bapak Ibu, untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, kita mesti setia. Karena Alkitab bilang, orang yang dipercaya dalam perkara-perkara kecil, maka akan Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar. Setuju nggak? Saudara, kesetiaan itu tidak mudah membuktikannya. Itu sebabnya ada kalanya kita harus melewati berbagai tantangan, melewati berbagai ujian untuk membuktikan kesetiaan kita. Karena kesetiaan tidak pernah terbukti, tidak akan teruji di masa-masa damai, di masa-masa yang indah. Kesetiaan akan teruji ketika kita berada di padang gurun. Allah mencari orang setia. Allah nggak mencari orang hebat, karena orang setia akan berkenan kepada Tuhan. Mengapa iman adalah harta yang paling berharga di mata Tuhan? Karena iman akan menuntun kita kepada ketulusan dan kemurnian. Menjadi orang Kristen bukan sekedar Kristen lahiriah, menjadi kita punya agama Kristen, kita punya KTP Kristen, tapi menjadi orang Kristen adalah harus memiliki hati yang tulus, harus memiliki hati yang murni. Itu sebabnya Yesus berkata, Israel sejati adalah orang yang di dalamnya tidak ada kepalsuan. Percuma kita ibadah, percuma kita ke gereja, tapi kalau tetap hati kita masih menyimpan kepalsuan, mungkin manusia tidak melihat, mungkin manusia tidak mengetahui. Tapi jangan lupa, ada Allah yang mengetahui keberadaan kita dimanapun kita berada. Apa yang ada dalam hati kita, Tuhan tahu. Sekalipun kita begitu luar biasa membuat skenario supaya orang tidak tahu kelemahan kita, tapi jangan lupa, Allah tahu hati kita. Makanya ada banyak Tuhan gak kasih kepercayaan kepada orang-orang tertentu karena hatinya masih busuk. Itu sebabnya pastikan hatimu bersih di mata Tuhan. Kenapa iman harta yang paling berharga dalam hidup kita? Karena iman akan membuat orang hidup dalam keberanian. Saudara, hari-hari sekarang sangat menakutkan, iya kan? Begitu banyak persoalan, begitu banyak penderitaan. Tetapi jangan kalah dengan persoalan. Yang kita butuhkan adalah sedikit keberanian untuk mengalahkan berbagai tantangan kita. Dan saya percaya orang yang berani menghadapi tantangannya, pasti ujungnya lebih dari pemenang. Karena kita bilang, Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Selama kita rasa ada yang mengasihi kita, selama kita percaya Tuhan mengasihi kita, kita akan bangkit kok. Ada banyak orang stres, ada banyak orang yang melarikan diri, bukan karena kurang harta, tetapi karena tidak merasakan kasih dalam hidupnya. Apapun keadaan kita hari ini, ingat, ada Tuhan yang menyertai kita. Mengapa iman harta yang terpenting dalam hidup kita? Karena iman akan membuat orang hidup dengan semangat yang menyala-nyala. Layanilah Tuhan, kata Paulus kepada Timotius, dengan roh yang menyala-nyala. Saudara yang dikasih Tuhan, begitu banyak keadaan yang melemahkan kita. Ada kalanya lingkungan di sekitar kita, ada kalanya orang yang kita kasih melemahkan kita. Tapi dengar baik, selama kita punya semangat, selama kita punya kekuatan, kita akan maju terus bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan goyah. Apa yang mau kita capai bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah semangat. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita rohnya dalam hidup kita, supaya ketika menghadapi kesulitan tantangan kita, roh itu akan memberikan kita kekuatan, penghiburan, dan ujungnya kita lebih dari pemenang. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya.